Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Rifa Siaan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifa Siaan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa atau terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti umum terdiri dari barang bukti dokumen, yaitu barang bukti kode angka nomor 1.1 berupa 1 lembar fotokopi dokumen Bill of Lading Anoa Marine Terminal Actualifting for BAPPL nomor AC, ANC dan seterusnya, dikirimkan ke RU 5 Balikpapan tanggal 11 Oktober 2020, sampai dengan barang bukti kode angka nomor 88.1 berupa transaksi debit pada mutasi berupa slip penarikan dan slip pemindahan dana antara rekening BCA antara rekening atas nama Gading Rahmat dan Judo pada Bank BCA dengan nomor rekening 537513334 dengan rincian sebagaimana dalam tabel dinyatakan dianggap dibacakan. Dipergunakan dalam perkara terdakwa Maya Kusmaya. Barang bukti elektronik, barang bukti kode angka nomor 1.1 berupa 1 unit laptop Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Intel Core i7 dan seterusnya beserta adaptor charger, sampai dengan barang bukti kode angka nomor 328.1 berupa 1 unit flash disk merek Philips berwarna putih hijau dengan label SK dan uraian pejabatan Pak Sani dan Pak Agus, nomor mode FM08FD05B dan seterusnya, dipergunakan dalam perkara terdakwa Maya Kusmaya. Barang bukti sampel, barang bukti kode nomor 1.1 berupa 1 kaleng yang berisi 4 liter solar yang diambil dari tangki dengan kode T01 dengan nomor segel B22059624 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 6.7 berupa 1 can berisikan 4 liter sampai sampel produk pertalite tangki T27 dipergunakan dalam perkara terdakwa Maya Kusmaya. Barang bukti uang emas atau sertifikat. 1. Uang sebesar Rp53.950.000 terdiri dari uang pecahan Rp100.000 sebanyak 533 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp53.300.000. Uang pecahan Rp50.000 sebanyak 13 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp650.000 sampai dengan tiga uang sebesar $843 Singapura yang terdiri dari sebagai tabel dianggap dibacakan.
Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Maya Kusmaya. 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar mata uang pecahan $100 Amerika, 4.000 lembar mata uang pecahan Rp100.000 dengan total Rp400 juta. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Dimas Werhaspati. Satu buah lemari besi berwarna putih dengan merek Cobra yang terletak di ruang Finance Manager lantai 2. Setelah dibuka lemari besi tersebut dalam kondisi berisi sebagaimana lengkapnya dalam tabel dianggap dibacakan. Sampai dengan dari satu buah lemari besi berwarna biru yang terletak di ruang lantai 3 senilai $1.500 dan Rp94.030.000. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Selanjutnya, satu buah lemari besi berwarna abu-abu dan satu buah tas berwarna hitam dengan merek Yoshida & Co. Dan seterusnya, barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. 4 pecahan uang Rp10.000 sebanyak 15 bendel dengan masing-masing bendel bernilai Rp10 juta. Dan seterusnya, barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Berangkas merek Ichiban yang terletak di lantai basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara sebagai berikut, dianggap dibacakan. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Sambungannya mana Pak Sigit? Dibuka jadinya ini loh, pembukaan rekeningnya ini loh. Oh ini, memerintahkan penuntut umum mencabut blokir rekening setelah putusan ini diucapkan, yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1030000012122 strip 4 atas nama Rifa SM sampai dengan 12 rekening BCA nomor 68009444081 atas nama Widiawati Wanayu membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam persidangan musyawarah majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 24 Februari 26 oleh Fajar Kusuma SH MH selaku Ketua Majelis, Husnul Khotimah SH MH, Adik Nurhati SH dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. H. Sigit Herman Binaji SH MHum, Mulyono Dwi Purwanto AK SH MAPCFE masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
hakim anggota tersebut dibantu oleh Zainuddin Esa, Panitia Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi para penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan tadi yang terakhir, yang amarnya tadi terhadap untuk pembacaan Mayakus Maya, sebagaimana nanti juga ada dissenting opinion yang kurang lebih sama. Jadi tidak akan kami bacakan lagi, seperti sepakat tadi akan kita bacakan amar putusannya. Putusan nomor 97 Petjus PTPK 2025 PN Jakarta Pusat demikian berdasarkan Keputusan Esa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara nama lengkap Mayakus Maya, tempat lahir Tasikmalaya, umur tanggal lahir 44 tahun 31 Agustus 1980, kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan kota wisata klaster West Covina SH5 nomor 18 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putih, Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan kawan BUMN, VIP Trading and Other Business PT Pertamina Patraniaga sejak tahun 2021 sampai dengan 2023. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga periode tahun 2023 sampai 2025. Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Dr. Luhut MP Pangaribuan Esa LM dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim penasihat hukum PT Pertamina Patraniaga beralamat di Menara Kuningan 15 Floor Jalan AR Rasunasiat Blok 10 Strip 7 Cafe 5 Jakarta 12940. Dalam hal ini bertindak baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2025. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, menimbang dan seterusnya, memperhatikan pasal 2 ayat 1 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 5 ayat 1 kita Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tadi diganti dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf A dan C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 2001 tentang bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2005, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang penyesuaian pidana. Mengadili menyatakan terdakwa Mayakus Maya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bisa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mayakus Maya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling 1 bulan sejak putusan berkuat hukum tetap. Jika menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa atau terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 5. Menetapkan namanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 10 dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti umum terdiri dari 1. Barang bukti dokumen, barang bukti angka 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 8.1 dengan rincian sebagai berikut. Dalam tabel dianggap dibacakan. Dipergunakan dalam perkara terdakwa Agus Purwono.
barang bukti elektronik, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 328.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Agus Purwono. Barang bukti sampel, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 6.7 dipergunakan di dalam perkara terdakwa Agus Purwono. Barang bukti uang emas sertifikat, yaitu uang sebesar Rp53.950.000 sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dimas Werhaspati. 1 buah lemari besi warna putih dengan merek Cobra dan seterusnya sampai dengan nomor 6. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Keri Adrianto Riza. 1 buah lemari besi berwarna abu-abu, 1 buah tas warna hitam merek Yoshida & Co. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Pecahan mata uang 10.000, pecahan uang 5.000 sebanyak 12 bundel, pecahan uang 2.000 sebanyak 5 bundel. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Berangkas merek Ichiban yang terletak di lantai basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara dan seterusnya. Sampai 16 yaitu 1 bundel dokumen asli sertifikat hak guna bangunan nomor 17 Provinsi Jawa Barat dan seterusnya. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Menetapkan, mencabut blokir dan memerintahkan penuntut umum untuk mencabut blokir rekening atau membuka blokir rekening bank setelah putusan itu diucapkan, yaitu antara lain sebagai berikut: rekening bank Mandiri nomor 1480004962950 atas nama Maya Kusmaya, sampai dengan 22 rekening standar charter Bank Indonesia nomor A/C 20951 30665203 atas nama Maya Kusmaya. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada tanggal 24 Februari 2026 oleh kami Fajar Kusuma CSH selaku Hakim Ketua Husnul Khotimah SMH Adi Anurati SH dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SH M. Hun Mulyono Dwi Purwanto AKSH MAP CFE masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Zainuddin Esa, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi para penasihat hukumnya. Selanjutnya, begitu juga dengan Edward Corney juga ada dissenting opinion yang dibacakan tadi sudah dianggap dibacakan. Putusan nomor 99/Pit.Sus DPK 2025 PN Jakarta Pusat demikian berdasarkan keputusan Yang Maha Esa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tindak pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama jatuh kemudian sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama lengkap Edward Corney, tempat lahir Teluk Betung, umur tanggal lahir 38 tahun 20
4 September 1986, terus kelamin laki-laki bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Masjid RT RW 0903 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggeran, Kota Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan manajer import dan ekspor produk trading pada Trading and Other Business, Direktorat Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2021 sampai dengan Desember 2022. Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Februari sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya sebagaimana sudah terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Parul Dalimunte Esa, Boris Tampubon Esa, Eko Apadianga Esa, Elroy Paulus Benhur Esa, Ahmad Syarkowi Esa, Muhammad Khairul Umam Esa MH, Ali Raharjo Esa, Kristina BBC Samosir Esa, Bahrin Dalimunte Esa, Nabila Esa, Astrid Alicia Esa, Rudi Situmorang Esa, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Dalimunte dan Tamu Bolon Lawyer atau DNT Lawyers, beralamat di Jalan Suryo Pranoto 2 Harmoni Plaza Blok F10 Gambir, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri berdasarkan surat kuasa khusus 55/DTM DNT DPT 10/2025 tanggal 6 Oktober 2025. Pengadilan tindak pidana korupsi setelah membaca berkas perkara atas surat yang bersangkutan, menimbang dan seterusnya. Memperhatikan pasal 2 ayat 1 Junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang nomor Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 5 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diganti dengan pasal 603 Junto pasal 20 huruf A dan C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP sebagaimana ubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2005, Junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Edward Kone tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edward Korni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Sebelum menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 8.88.1 dengan rincian sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. Barang dipergunakan dalam perkara terdakwa Dimas Werhaspati. Barang bukti elektronik, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan kode angka nomor 328.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Dimas Werhaspati. Barang bukti sampel, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 6.7 dipergunakan dalam perkara Dimas Werhaspati. Barang bukti uang emas dan sertifikat yaitu uang sebesar Rp53.950.000 dan seterusnya.
Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Dimas Welaspati. 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura dan seterusnya. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Dimas Welaspati. 1 buah lemari besi berwarna putih dengan merek Cobra dan seterusnya. Sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. 1 buah lemari besi berwarna abu-abu merek Cup Service yang telah di lantai basement dan seterusnya. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Keri Adrianto Riza. Pecahan uang sebesar 10.000 sebanyak 15 bundel dan seterusnya. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Berangkas merek Ichiban yang terletak di lantai basement PT Jenggala Maritim Nusantara dan seterusnya. Berikut isinya. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Menetapkan, mencabut blokir dan memerintahkan penuntut umum untuk membuka blokir atas rekening bank setelah putusan ini diucapkan, yaitu sebagai berikut. 1. Rekening Bank Mandiri nomor 1370004344954 atas nama Edward Koni sampai dengan Ki Asuransi Manulife nomor polis 426669263 atas nama Edward Koni. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang pemerintah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 oleh Fajar Kusuma SHMH selaku Hakim Ketua, Khusus Kotima SHMH, Adik Nurhati SH, dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Haji Sikit Herman Binaji SHM Hum, Mulyono Dwi Purwanto AKSH MAB CFE masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan oleh persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Zainuddin SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi para penasihat hukumnya. Demikian, saudara terdakwa, pengunjungnya tenang dulu, ini belum selesai. Tenang dulu, ini belum selesai. Tenang dulu. Baik ya, saudara terdakwa Rifasya Aan, Maya Kusmaya, dan Edward Koni sudah mendengar putusan ya. Sudah mendengar, sudah mengerti terhadap putusannya ya. Jadi setelah Majelis Hakim bermusyawarah, itulah putusan yang kami anggap sesuai dengan perbuatan saudara. Namun demikian terhadap putusan tersebut, baik terdakwa maupun penuntut umum, dalam waktu 7 hari setelah putusan ini dibacakan, dapat melakukan upaya hukum. Ya, dalam waktu 7 hari. Lewat dari 7 hari tidak menyatakan sikap, maka dianggap menerima putusan. Demikian, setelah dibacakannya putusan ini, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Siapa itu? Tolong keamanan yang memang kalau enggak, nggak usah di dalam. Ya, kalau enggak nonton di luar, kalau enggak tertib. Jaksa, kita mulai lagi setelah Isya jam 8. Nanti beritahukan para PH-nya ya. Jam 8.